Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadilah. Saya dari Universitas Pelita Bangsa Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Identitas Bangsa. Ada yang namanya konsep utama identitas bangsa. Konsep utama identitas bangsa, terutama dalam konteks negara kita sebagai warga negara Indonesia, berpusat pada gagasan tentang kebersamaan dan juga keberagaman. Indonesia tercipta dari banyaknya pulau. Indonesia tercipta banyaknya suku, budaya, ras, dan juga bahasa. Dan itu pula tidak jauh sekedar nama atau simbol, melainkan sebuah konstruksi sosial yang menyatukan jutaan beribu-ribu orang dalam satu perasaan sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu negara yang berkumpul di Bhinneka Tunggal Ika. Kita penasaran dong, bagaimana sih terciptanya identitas bangsa? Siapa yang membuat? Adakah orang yang membuat hal tersebut? Nah, di sini ada empat konsep yang menciptakan, yang membangun identitas bangsa. Yang pertama ada jati diri kolektif. Identitas bangsa yang dipahami sebagai karakter khas yang dimiliki suatu kelompok besar yang membedakannya dengan bangsa lain. Itu adalah jati diri kolektif. Konsep yang pertama yang membangun identitas bangsa. Yang kedua, ada yang namanya konsensus nasional. Apa itu konsensus nasional? Konsensus nasional adalah identitas bangsa yang tidak selalu bersifat alami atau sejak lahir, tetapi juga seringkali merupakan hasil kesepakatan politik. Dan yang ketiga ada simbol dan instrumen negara. Konsep ini menyatakan bahwa identitas bangsa membutuhkan wujud visual dan auditori agar dapat dikenali dan dibanggakan. Ini mencakup seperti bahasa nasional sebagai alat komunikasi utama pemersatu bangsa. Dan yang kedua ada lambang dan bendera sebagai presentasi fisik kedaulatan, serta adanya lagu kebangsaan sebagai pengingat emosional warga negara tersebut. Itu adalah simbol dan instrumen negara yang membangun konsep identitas bangsa. Adanya yang keempat itu adalah kontinuitas sejarah. Konsep identitas bangsa sangat bergantung pada ingatan kolektif. Identitas ini berasal dari garis waktu yang menghubungkan masa lalu, kerajaan Nusantara, masa penjajahan, masa kini atau masa kemerdekaan yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita sedang mengalaminya. Ini sudah masa kemerdekaan. Dan juga masa depan, cita-cita suatu bangsa, cita-cita suatu negara yang diharapkan itu bisa lebih maju, bisa lebih baik dari sebelumnya. Yang tanpa pemahaman sejarah, identitas sebuah bangsa juga akan pupus, akan rapuh pada akhirnya. Itu adalah empat konsep utama yang membangun identitas bangsa. Baik, tadi kan saya sudah membahas yang namanya empat konsep utama yang membangun identitas bangsa. Setelah berjalannya suatu bangsa tersebut pastinya mengalami evolusi dan juga revolusi. Nah, di situ pasti ada yang namanya permasalahan. Nah, saya akan membahas yang namanya permasalahan nyata dalam identitas bangsa, terutama dalam negara Indonesia. Indonesia saat ini mengalami kritis jati diri, terutama
pada generasi muda. Bisa kita lihat, bisa kita amati bagaimana generasi muda ini terbawa arus kencangnya globalisasi. Budaya asing yang masuk memicu pergeseran nilai yang ditandai dan kurangnya minat terhadap budaya lokal. Gaya hidup yang kebarat-baratan, sikap individualis, dan klaim budaya oleh negara lain. Berikut adalah permasalahan nyata terkait identitas bangsa. Yang pertama ada pudarnya kebanggaan budaya lokal. Generasi muda lebih familiar dengan tarian atau budaya luar dibandingkan dengan tarian tradisional, bahkan menganggap budaya lokal itu adalah budaya kuno. Dan yang kedua ada dominasi budaya asing, adanya fenomena atau yang disebut seperti yang kita tahu ini sebagai anak jaksel atau K-pops yang berlebihan seringkali menunjukkan kebingungan identitas. Yang ketiga ada rendahnya nasionalisme dan konsumerisme, lebih bangga memilih produk luar daripada produk lokal atau produk nasional. Yang keempat ada klaim budaya oleh negara lain. Warisan budaya seperti wayang kulit pernah diklaim negara lain mencerminkan lemahnya perlindungan pelestarian internal dalam negara kita. Dan yang terakhir ada lunturnya nilai luhur, berkurangnya penerapan gotong royong dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang mungkin kita kurang melihat yang namanya gotong royong secara sosialisasi. Nah, di situ kita tahu bahwasanya lunturnya nilai luhur kita ini sangat drastis. Nah, itu adalah 5 penyebab permasalahan nyata dalam identitas bangsa. Di sini saya akan menunjukkan satu video yang mana kita sebagai generasi muda harus sadar bahwasanya kita itu sudah di ujung atau krisis jati diri pada budaya lokal, pada nilai-nilai luhur dalam negara kita. Baik, simak videonya, amati videonya, terapkan dalam keseharian kita. Kalau boleh tahu, Bapak cinta tanah air nggak sih? Wah, cinta sekali itu, Pak. Oh iyalah, iya, bisa sekali kok. Jelas, karena kita tidak ada di Bumi Nusantara ini kok. Nah, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Pak D cinta tanah air? Semuanya 10. 10. Iya. 10 lah tentunya. Kita bagaimanapun dilahirkan di negeri ini, kita mendapat rezeki di sini, hidup di sini, fasilitas ada di negeri ini.